Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan yang dipenuhi rahmat, ampunan, dan kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Setiap malamnya penuh keberkahan, setiap amal dilipat gandakan, dan setiap doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah. Namun di balik semua kemuliaan itu, ada sebuah peringatan yang sangat serius dari Rasulullah. Peringatan tentang orang-orang yang justru menjadi sangat rugi ketika Ramadan datang. Bukan karena mereka tidak hidup di bulan itu, bukan karena mereka tidak tahu Ramadan, tetapi karena mereka menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar. Bayangkan seseorang yang diberi kesempatan emas untuk memperbaiki hidupnya, tetapi ia justru melewatkannya begitu saja. Inilah gambaran kerugian yang sebenarnya. Karena Ramadan bukan sekadar bulan puasa, melainkan bulan pengampunan dosa dan perubahan hidup. Rasulullah pernah menaiki mimbar lalu mengucapkan kata "Amin" sebanyak 3 kali. Para sahabat yang mendengar merasa heran, karena biasanya Nabi tidak melakukan hal seperti itu. Setelah selesai, mereka bertanya kepada beliau tentang sebabnya. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa malaikat Jibril datang dan berdoa, "Celakalah seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya." Lalu Rasulullah mengucapkan "Amin" or Tirmidzi. Hadis ini adalah peringatan yang sangat kuat. Jika seseorang hidup di bulan Ramadan, memiliki kesempatan berpuasa, sholat malam, berdoa, dan memohon ampunan, tetapi tetap tidak mendapatkan ampunan Allah, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Sahabat yang dirahmati Allah, kerugian ini bukan karena Allah tidak ingin mengampuni, justru sebaliknya. Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya di bulan ini. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun tetap saja ada orang yang pulang dari Ramadan tanpa membawa perubahan apapun. Maka dalam pembahasan ini kita akan mengenal 3 orang yang benar-benar sangat rugi saat bulan suci Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi agar kita bisa bercermin dan memastikan bahwa kita tidak termasuk di dalamnya. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita penuh ampunan dan keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, orang pertama yang benar-benar sangat rugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, padahal ia hidup dan menyaksikan bulan yang penuh rahmat ini. Ramadan adalah bulan pengampunan. Setiap hari dan setiap malam Allah membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya. Kesalahan masa lalu bisa dihapus, dosa yang bertahun-tahun bisa diampuni, dan hati yang gelap bisa kembali bercahaya. Karena itu, para ulama selalu mengatakan bahwa Ramadan adalah kesempatan terbesar untuk membersihkan diri. Namun Rasulullah memberikan peringatan yang sangat serius. Dalam sebuah hadis, malaikat Jibril berdoa, "Celakalah seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya." Kemudian Rasulullah mengucapkan "Amin" or Tirmidzi. Perhatikan betapa beratnya doa ini. Malaikat Jibril, malaikat yang mulia, mendoakan keburukan bagi orang yang melewatkan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Dan Rasulullah mengaminkannya. Ini menunjukkan bahwa kerugian tersebut sangat besar di sisi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, mengapa seseorang bisa tidak mendapatkan ampunan di bulan yang penuh rahmat ini? Biasanya karena ia tidak benar-benar memanfaatkan Ramadan. Ia berpuasa hanya menahan lapar tetapi tidak menjaga hati dan lisannya. Ia melewati malam-malam Ramadan seperti hari biasa, tanpa salat, tanpa doa, tanpa memohon ampunan. Padahal Rasulullah bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan sebenarnya adalah kesempatan yang sangat mudah untuk mendapatkan ampunan. Tidak perlu amal yang luar biasa besar. Cukup berpuasa dengan iman dan harapan kepada Allah, maka dosa-dosa masa lalu bisa dihapus. Namun jika seseorang tetap tidak mendapatkan ampunan, itu berarti ia benar-benar menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga. Ia menjalani Ramadan seperti rutinitas biasa, tanpa kesungguhan untuk berubah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah Ramadan kita benar-benar menjadi waktu untuk memperbaiki diri? Apakah kita memanfaatkan malam-malamnya untuk mendekat kepada Allah? Ataukah kita melewatinya seperti bulan-bulan yang lain? Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang pulang dari Ramadan dengan dosa yang diampuni dan hati yang diperbarui. Sahabat yang dirahmati Allah, orang kedua yang sangat merugi ketika Ramadan datang adalah mereka yang hidup di bulan penuh keberkahan ini, tetapi tetap lalai dari ibadah. Ia berpuasa secara lahiriah, tetapi hatinya tidak tergerak untuk mendekat kepada Allah.
Hari-harinya berlalu seperti biasa. Malam-malamnya dihabiskan tanpa salat, tanpa tilawah Al-Quran, dan tanpa doa yang sungguh-sungguh. Padahal Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menghidupkan hati dengan ibadah. Setiap amal yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa bernilai sangat besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa Ramadan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran. Karena itu para sahabat Nabi dahulu menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk memperbanyak tilawah, tadabbur, dan memperbaiki hubungan mereka dengan kitab Allah. Namun sangat disayangkan ada orang yang melewati Ramadan tanpa memperbanyak ibadah. Ia sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Waktunya habis untuk hiburan, percakapan yang tidak bermanfaat, atau kesibukan dunia yang sebenarnya bisa ditunda. Malam-malam Ramadan yang penuh rahmat berlalu begitu saja tanpa dihidupkan dengan salat dan doa. Padahal Rasulullah memberikan kabar gembira yang sangat besar bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." HR Bukhari dan Muslim. Perhatikan betapa besar rahmat Allah. Hanya dengan menghidupkan malam Ramadan dengan salat, doa, dan ibadah, dosa-dosa masa lalu bisa diampuni. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan yang sangat mudah untuk memperbaiki diri. Sahabat yang dirahmati Allah, kerugian terbesar bukanlah kehilangan harta atau jabatan. Kerugian terbesar adalah kehilangan kesempatan mendekat kepada Allah ketika pintu rahmatnya sedang terbuka lebar. Ramadan datang hanya sekali dalam setahun, dan tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu lagi dengannya di tahun berikutnya. Bayangkan jika Ramadan berlalu, lalu kita kembali menjalani kehidupan seperti biasa tanpa perubahan apapun. Tidak ada hati yang lebih lembut, tidak ada ibadah yang bertambah, dan tidak ada dosa yang benar-benar kita tinggalkan. Inilah kerugian yang sangat besar. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita termasuk orang yang benar-benar memanfaatkan Ramadan? Ataukah kita hanya menjalani puasa sebagai rutinitas tanpa memperbaiki hati? Semoga Allah menjadikan Ramadan kita penuh dengan ibadah, penuh dengan doa, dan penuh dengan perubahan yang mendekatkan kita kepadanya. Sahabat yang dirahmati Allah, orang ketiga yang sangat merugi ketika Ramadan datang adalah orang yang masih durhaka kepada orang tuanya. Ia berpuasa, ia salat, ia mungkin terlihat rajin beribadah, namun hubungannya dengan orang tua masih dipenuhi sikap keras, ucapan kasar, atau bahkan jarak yang tidak diperbaiki. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat besar. Bahkan setelah perintah menyembah Allah, Al-Quran langsung memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Ayat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua dalam Islam. Karena itu, hubungan dengan orang tua sangat memengaruhi keberkahan hidup seseorang, termasuk keberkahan ibadahnya. Rasulullah juga memberikan peringatan yang sangat tegas dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua, namun ia tidak masuk surga karenanya." HR Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa keberadaan orang tua sebenarnya adalah kesempatan besar untuk meraih surga. Namun jika seseorang justru menyia-nyiakannya, maka ia termasuk orang yang merugi. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan seharusnya menjadi waktu terbaik untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Ramadan adalah bulan yang melembutkan hati. Banyak orang memperbaiki hubungan yang sebelumnya renggang, meminta maaf atas kesalahan masa lalu, dan kembali menjalin kasih sayang yang mungkin sempat terlupakan. Namun ada juga orang yang tetap keras hati. Ia sibuk dengan ibadah pribadi, tetapi lupa berbakti kepada orang tuanya. Ia rajin membaca Al-Quran, tetapi jarang menanyakan kabar orang tuanya. Ia berdoa panjang kepada Allah, tetapi tidak pernah meminta maaf kepada orang tua yang pernah ia sakiti. Padahal keridaan Allah sangat erat dengan keridaan orang tua. Rasulullah bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Tirmidzi. Sahabat yang dirahmati Allah, ibadah yang indah seharusnya membuat hati kita lebih lembut kepada orang tua. Ramadan seharusnya membuat kita lebih mudah meminta maaf, lebih mudah menghormati, dan lebih mudah menunjukkan kasih sayang.
Maka jika hari ini orang tua kita masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita memperbaiki hubungan dengan mereka. Karena bisa jadi kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita anak yang berbakti, dan menjauhkan kita dari menjadi orang yang merugi di bulan yang penuh rahmat ini. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami 3 golongan yang sangat merugi di bulan Ramadan, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa kerugian di bulan ini begitu besar di sisi Allah? Mengapa Rasulullah sampai mengaminkan doa malaikat Jibril yang menyebut orang tersebut sebagai orang yang celaka? Jawabannya karena Ramadan adalah kesempatan yang tidak selalu datang 2 kali dalam hidup seseorang. Setiap tahun kita melihat orang-orang yang tahun lalu masih bersama kita di bulan Ramadan, namun tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Mereka telah kembali kepada Allah sebelum sempat bertemu Ramadan berikutnya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah musim besar bagi ampunan Allah. Di bulan ini pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, dan pintu kebaikan dibuka sangat luas. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah bersabda, apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa. Lingkungan spiritualnya dipermudah, godaan setan dilemahkan. Kesempatan untuk mendekat kepada Allah menjadi lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Namun justru karena kesempatan itu begitu besar, maka kerugiannya juga sangat besar bagi orang yang menyia-nyiakannya. Bayangkan seseorang yang berada di depan pintu yang terbuka menuju ampunan, tetapi ia memilih berjalan menjauh. Inilah gambaran orang yang melewati Ramadan tanpa perubahan apapun. Sahabat yang dirahmati Allah, kerugian terbesar bukanlah kehilangan harta atau kedudukan. Kerugian terbesar adalah ketika hati tidak berubah meskipun sudah melewati Ramadan. Tidak ada dosa yang ditinggalkan, tidak ada kebiasaan buruk yang diperbaiki, dan tidak ada hubungan dengan Allah yang menjadi lebih dekat. Ramadan seharusnya menjadi titik balik dalam hidup seorang mukmin. Banyak orang yang memulai kebiasaan baik di bulan ini. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, memperbanyak sedekah, dan memperbaiki akhlak kepada sesama. Namun jika Ramadan berlalu tanpa perubahan, maka itu adalah tanda bahwa kesempatan besar telah disia-siakan. Dan inilah yang membuat seseorang benar-benar merugi. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena itu, setiap hari di bulan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Jangan sampai kita baru menyadari nilainya setelah bulan ini pergi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari bulan ini dengan hati yang lebih bersih dan iman yang lebih kuat. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa besar kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, pertanyaan penting berikutnya adalah, bagaimana agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi tersebut? Jawabannya sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan kesungguhan hati. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menghidupkan hati dengan ketaatan kepada Allah. Ketika hati benar-benar hadir dalam ibadah, maka Ramadan akan menjadi bulan yang mengubah hidup seseorang. Langkah pertama adalah memperbaiki niat. Banyak orang menjalani puasa hanya sebagai rutinitas tahunan. Namun jika puasa dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk mencari ridha Allah dan memperbaiki diri, maka setiap ibadah di bulan ini akan terasa lebih bermakna. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa niat adalah fondasi dari setiap amal. Puasa yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadi sumber pahala yang besar dan menjadi jalan menuju ampunan Allah. Langkah kedua adalah memperbanyak ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbanyak salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Bahkan amal-amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa bernilai sangat besar di bulan ini. Para sahabat Rasulullah dahulu menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan tilawah Al-Quran. Mereka memahami bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sehingga mereka berusaha mendekatkan diri kepada kitab Allah lebih dari bulan-bulan lainnya. Langkah ketiga adalah memperbaiki akhlak dan hubungan dengan sesama manusia. Puasa tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga melatih hati. Puasa mengajarkan kesabaran,
kelembutan, dan pengendalian diri. Rasulullah bersabda, "Jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah berbuat kasar." HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang benar seharusnya membuat seseorang menjadi lebih baik dalam bersikap kepada orang lain. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih mudah memaafkan. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan besar untuk memulai perubahan. Kebiasaan baik yang dimulai di bulan ini seringkali menjadi awal dari perubahan yang bertahan lama dalam hidup seseorang. Karena itu jangan sia-siakan hari-hari yang penuh berkah ini. Gunakan setiap kesempatan untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memohon ampunan atas kesalahan masa lalu. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami siapa saja yang sangat merugi di bulan Ramadan dan bagaimana cara menghindarinya, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Bagaimana tanda seseorang benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan baik? Jawabannya tidak selalu terlihat dari banyaknya amal yang tampak di luar. Karena dalam Islam, yang paling penting bukan hanya jumlah ibadah, tetapi perubahan hati yang terjadi setelah seseorang menjalani ibadah tersebut. Tanda pertama adalah hatinya menjadi lebih lembut dan lebih dekat kepada Allah. Ramadan yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan membuat seseorang lebih mudah tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran, lebih khusyuk ketika berdoa, dan lebih merasa membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap urusan hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Kesurah 28. Ayat ini menjelaskan bahwa kedekatan dengan Allah akan melahirkan ketenangan hati. Orang yang benar-benar memanfaatkan Ramadan biasanya merasakan ketenangan yang berbeda dalam hidupnya. Hatinya tidak lagi terlalu gelisah dengan urusan dunia, karena ia mulai merasakan keindahan bersandar kepada Allah. Tanda kedua adalah ibadahnya menjadi lebih baik dan lebih konsisten. Ramadan sering menjadi awal bagi banyak orang untuk memperbaiki kebiasaan ibadah mereka. Salat yang sebelumnya sering ditunda menjadi lebih tepat waktu, membaca Al-Quran menjadi kebiasaan harian, dan doa menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Rasulullah bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keberhasilan Ramadan bukan hanya diukur dari banyaknya ibadah selama 1 bulan, tetapi dari kebiasaan baik yang tetap bertahan setelah Ramadan berlalu. Tanda ketiga adalah akhlaknya menjadi lebih baik kepada sesama manusia. Orang yang benar-benar merasakan nilai Ramadan biasanya menjadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih peduli kepada orang lain. Ia memahami bahwa ibadah kepada Allah harus tercermin dalam sikap yang baik kepada sesama. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya bulan untuk memperbanyak amal, tetapi juga bulan untuk memperbaiki hati dan akhlak. Ketika Ramadan dijalani dengan penuh kesungguhan, maka perubahan itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika setelah Ramadan seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih baik akhlaknya, dan lebih tenang hatinya, maka itu adalah tanda bahwa ia telah memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pulang dari Ramadan dengan hati yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih diberkahi. Sahabat yang dirahmati Allah, sebuah kenyataan yang sering kita lihat setiap tahun adalah bahwa banyak orang melewati bulan Ramadan, namun hidupnya tidak banyak berubah setelahnya. Ramadan datang dengan segala keberkahannya, tetapi ketika bulan itu berlalu, sebagian orang kembali pada kebiasaan lama yang sama seperti sebelumnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal Ramadan adalah bulan yang penuh dengan peluang untuk memperbaiki diri. Jawabannya seringkali bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena hati yang belum benar-benar siap untuk berubah. Banyak orang menjalani Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan. Mereka berpuasa karena semua orang berpuasa. Mereka menjalani ibadah karena itu sudah menjadi kebiasaan. Namun di dalam hati, belum ada keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Kesurah 11. Ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam diri seseorang. Ramadan menyediakan kesempatan yang besar, tetapi perubahan hanya terjadi jika seseorang benar-benar ingin memperbaiki hatinya. Selain itu, banyak orang terlalu fokus pada ibadah yang terlihat di luar, tetapi lupa memperbaiki penyakit hati yang tersembunyi. Padahal penyakit hati seperti ria, sombong, iri hati, dan dendam bisa menghalangi seseorang dari merasakan keberkahan ibadahnya.
Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." HR Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa yang paling dinilai oleh Allah adalah keadaan hati. Ibadah yang banyak tidak akan membawa manfaat jika hati masih dipenuhi kesombongan, kebencian, atau keinginan untuk dipuji manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan seharusnya menjadi waktu untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit tersebut. Puasa melatih kesabaran, sholat malam melembutkan hati, dan membaca Al-Quran menenangkan jiwa. Namun jika seseorang melewati Ramadan tanpa memperbaiki hatinya, maka ia akan sulit merasakan perubahan dalam hidupnya. Ibadahnya mungkin tetap ada, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari menjadi sangat kecil. Karena itu, keberhasilan Ramadan bukan hanya tentang berapa banyak amal yang kita lakukan selama 1 bulan, tetapi tentang bagaimana Ramadan mengubah hati dan kehidupan kita setelah bulan itu berlalu. Semoga Allah menjadikan Ramadan sebagai titik balik dalam hidup kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ketika bulan yang mulia ini datang. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita membahas berbagai peringatan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, sekarang saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk melakukan muhasabah terhadap hati kita masing-masing. Apakah Ramadan benar-benar membuat kita lebih dekat kepada Allah? Apakah ibadah yang kita lakukan selama bulan ini benar-benar mengubah cara kita menjalani hidup? Ataukah Ramadan hanya berlalu sebagai rutinitas tahunan tanpa perubahan yang berarti? Seringkali kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, tetapi lupa melihat keadaan hati kita sendiri. Padahal yang paling penting di hadapan Allah bukanlah bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana keadaan hati kita ketika berhadapan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih." QS Asy-Syu'ara 88-89. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang akan menyelamatkan manusia di akhirat bukanlah harta, bukan pula kedudukan, tetapi hati yang bersih dan amal yang diterima oleh Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan sebenarnya adalah kesempatan besar untuk membersihkan hati tersebut. Setiap puasa yang kita jalani, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap sujud yang kita lakukan seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Allah. Namun keberhasilan Ramadan tidak hanya diukur dari apa yang kita lakukan selama bulan itu. Keberhasilan Ramadan juga terlihat dari apa yang terjadi setelah Ramadan berlalu. Apakah kita tetap menjaga sholat kita, tetap membaca Al-Quran, dan tetap berusaha menjauhi dosa? Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah tanda bahwa Ramadan telah memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita. Tetapi jika setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan lama tanpa perubahan, maka kita perlu berhati-hati. Bisa jadi kita telah melewati kesempatan yang sangat berharga tanpa memanfaatkannya dengan baik. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap Ramadan adalah kesempatan baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Maka sebelum Ramadan benar-benar pergi, mari kita gunakan sisa waktunya untuk memperbanyak taubat, memperbaiki ibadah, dan memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang dipenuhi rahmat, ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun seperti yang telah kita bahas bersama, tidak semua orang keluar dari Ramadan sebagai orang yang beruntung. Ada orang yang justru menjadi sangat merugi. Mereka hidup di bulan Ramadan, menjalani puasanya, menyaksikan malam-malam yang penuh keberkahan, tetapi tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah kerugian yang paling besar dalam kehidupan seorang manusia. Rasulullah telah memperingatkan kita melalui doa malaikat Jibril yang sangat kuat maknanya. Celakalah seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga. Karena itu, setiap Ramadan seharusnya menjadi waktu untuk memperbaiki diri. Waktu untuk membersihkan hati, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menghidupkan hati dengan keimanan. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Banyak orang yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, tetapi tahun ini mereka sudah tidak lagi berada di dunia ini.
Mereka telah kembali kepada Allah sebelum sempat bertemu Ramadan berikutnya. Karena itu jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan dalam hidup kita. Gunakan setiap hari di bulan ini untuk memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan memohon ampunan kepada Allah. Semoga ketika Ramadan berakhir nanti, kita termasuk orang-orang yang pulang dengan dosa yang telah diampuni, dan hati yang lebih dekat kepada Allah. Jika sahabat merasa bahwa pembahasan ini bermanfaat sebagai pengingat untuk kita semua, semoga kebaikan ini juga bisa sampai kepada lebih banyak orang. Dukungan sahabat melalui subscribe, like, dan berbagi video ini akan sangat membantu agar pesan-pesan kebaikan seperti ini terus menyebar dan menjadi amal jariah bagi kita bersama. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat serta keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.